Kurangan saya adalah tidak punya kekurangan. Endorse kebetulan di harus pakai tajwid gitu ya. Kamu bayar nggak ke itu? Wah, serangan pajak tentu saja. Rocan, ruang obrolan dan canda. Kembali lagi ke Rocan, ruang obrol dan canda. Karena di Rocan semuanya diomongin. Nah, Cero alias Coba Roro, kita hari ini kedatangan tamu spesial untuk ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang kalian nggak akan pernah duga. Orang yang sangat spesial beserta berbagai macam kalau dibilang prestasinya nih. Siapa dia? Kita undang saja langsung. Come, ini dia. Hai lah. Hai, Choro. Coba Roro. Jadi sahabat kecil kita, dia namanya adalah Kak Zaki. Oh iya, oke. Halo Cere semua yang imut. Jadi semua coro-coro ya, ini sore ya, kebetulan kita di belakang rumah Dendos. Ya, dia banget. Kenalin, nama saya Zaki. Ini salah satu sobat setianya Kak Roro ya. Jadi saya Coro Junior yang mesti imut-imut dan lucu gitu ya. Oke. Jadi kita ini ngobrol-ngobrol seputar orang-orang kan pada nanyakan, penasaran. Ini kamu tuh kerja di mana? Oke, kita bilang deh, live at Kemenq. Ini salah satu orang yang sangat populer di Kemenq karena berbagai prestasinya. Walaupun gak singa kayak gini, segudang prestasinya gila banget. Kita akan mengulik apa sih kekurangan dan kelemahannya. Lihat, bukan kelebihannya. Lihat, saya kalian sudah tahu pasti kelebihan berat badan. Oke, Kak. Terus boleh diceritakan nggak? Jadi kakak ini infonya menjadi salah satu pegawai teladan Badan Kebijakan Fiskal. Coba, penasaran? Penasaran ya, jadi karena semua diomongin. Oke. Jadi gimana? Iya, jadi oke, kita ngomongin dulu nih. Jadi dulu tuh saya terpilih sebagai pegawai teladan banget. Teladan. Nah, itu di Badan Kebijakan Fiskal, salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi di sana kita tuh sebenarnya tuh dipilih, Kak. Jadi sebagai pegawai teladan. Voting. Kamu bayar nggak ke itu? Wah, serangan pajak tentu saja. Setidaknya diisi. Iya, Ini oke. Jangan ditiru ya. Tahu ini diimplementasiin aja untuk next batch aja, Kak. Iya, jadi ya enggak dong, enggak sama wajar ya. Jadi karena populer vote, jadi saya termasuk orang yang populer gitu ya di sana gitu. Tapi tolong nanti asisten cek lagi ya sebenarnya beritanya, kita coba pinter-pinter menelaah berita. Oke, lanjut, Kak. Oke, jadi tapi seleksinya nih ketat banget, Kak, karena sebelum kita masuk 3 besar, sebelum masuk ke popular vote, kita dipilih dulu oleh dewan juri yang terdiri dari eselon 3 dan eselon 2 yang ada di BKF gitu. Jadi dipilih dulu berdasarkan apa kualifikasinya, banyak banget. Apakah ada TL atau enggak. TL itu maksudnya pernah telat, tidak masuk tanpa izin dan sebagainya. Jadi pertama dari sisi kedisiplinan dulu nih yang pertama. Nah, terus yang kemudian yang kedua, punya nilai jual apa gitu ya, dari individu terus kalau saya lihat tidak punya. Enggak ya, jadi kontribusi ke organisasi itu apa gitu. Karena kebetulan saat saya terpilih itu kan salah satu hal yang mungkin membuat orang-orang terenyuh karena saya terpilih saat COVID tuh ya. Jadi adalah bagaimana kita sebagai yang pengelola keuangan itu seringkali diminta untuk kantor, karena kalau keuangan itu kan beda nih ya dengan misalnya analis kebijakan gitu yang mungkin kerjanya bisa remote ya, tetapi kalau kita dari keuangan tadi karena banyak banget saat itu belum elektronik ya. Kalau sekarang kan sudah lumayan lah ya digital. Nah, kalau dulu itu masih banyak banget yang manualnya gitu, Kak. Jadi itu menurut orang-orang itu saya tuh berdedikasi gitu dengan datang ke kantor lebih sering daripada yang lain, terus kemudian tidak pulang juga saat
heboh dulu ya, PSBB, kemudian apa sih, PPKM yang PPKM segala Iya, iya, macem gitu ya. Jadi itu saya bertahan di Jakarta itu cukup kurang lebih ya setahun lebih lah ya selama pandemi itu tidak pulang demi negara. Oh my God, jadi itu salah satu Hmm. indikator membuat Anda menang gitu. Jadi Iya dong, walaupun tentunya serangan lupa aja. intinya, nah, pengen belajar. Oke, Enggak ya. nah Kak, saya mau nanya lagi Kak. Kan itu terpilih tuh di seleksi, pasti saingannya banyak dong. Iya dong, ya kan kan? berat banget sih. Berat, apalagi satu eselon ya, kayak lu nggak mungkin segampang itu dong. Selain Tak serangan pajar. segampang itu. Kayak Mas Saiful Jamil ya. Gimana? Jadi setelah banyak lah prosesnya, dukungan itu vote-nya gimana? Vote populer atau gimana? Emang kamu se-famous itu atau se-notorious itu sih sampai orang bisa mengenal kamu Kak? Jadi gini Kak, jadi sebelumnya itu kan memang saya tuh aktif juga di ekstrakurikuler di BKF. Jadi misalnya kayak ada BKF menari atau apa gitu ya. Oh my Jadi God, tapi KKN menari. jadi iya ya, jadi apa namanya jadi kayak kalau ada menari atau apa itu saya nggak ikut, tapi kadang-kadang diminta bantuin. Bantuin apa itu Kak? Saya pernah diminta Dari panggungnya. bukan pohon Kak, pohon, mohon maaf, pohon doang. Jadi yang di situ gitu ya. Jadi apa namanya, saat itu diminta kayak misalnya membantu untuk melatih nari atau ikut juga gitu nari. Ini gitu tari ya. tradisional Tari pastinya Kak? tradisional. Oh, luar biasa. Karena dulu ketika saya sekolah ya, Pernah itu sekolah berarti? iya pernah dong. Ya pernah dong. Ya jadi dulu ketika saya sekolah itu saya pernah juga beberapa kali gitu ya mengikuti perlombaan nari. Menang nggak Kak? Menangis. Kayak pantas nih. Iya. Oke, banyak ya prestasi-prestasi itu. Terus terpilih. Selain itu Kakak juga saya info-infonya bisa punya kemampuan juru bahasa Oh, isyarat. kirain juru bahasa isyarat. Gimana? Iya, jadi sebenarnya kemampuan bahasa isyarat ini natural aja sih, karena Natural apa disaster? tadi saya Bencana apa itu? natural resource. Oke, jadi apa natural maksudnya karena ada beberapa teman saya yang juga teman tuli gitu ya. Jadi memang karena sering interaksi itu, jadi kita kan ngerti nih bahasa isyarat gitu sedikit-sedikit ya, walaupun saya nggak bisa bilang kalau saya ini ahli dalam bahasa isyarat, tetapi setidaknya bisa untuk apa namanya menjembatani ya komunikasi antara teman-teman dengar dengan teman-teman tuli. Oh oke, berarti atau itu kayak di TV-TV yang di belakangnya kalau misalnya ada laporan polisi penangkapan apa, oke, coba saya live report Anda ya, coba takut, coba ya dijelaskan. Pemirsa, saat ini Roro adalah orang paling keren, paling cakep, termasyur se-Kementerian Keuangan. Jika ingin berkenalan dengannya, jangan lupa kirim apa ya, donasi sebanyak-banyaknya ke nomor rekening di bawah ini. Jangan lupa ya, serangan pajar. Serangan pajar itu gimana sih? Oke, wah luar biasa. Waktu itu beneran Kak yang tadi itu. Iya, tapi kita karena terlalu cepat ya karena ngomongnya kita tidak bisa mengcapture semua, tetapi setidaknya pesan dari apa namanya yang ingin disampaikan Kak Roro itu nyampe. Si luar biasa. Terus kan Kak, oh ya, yang membuat saya itu buat apa ya, mengundang beliau ini kemari ya. Ini kan saya nggak sembarang mengundang tamu-tamu ke podcast yang viewernya tuh sampai jutaan. Dia dulu banget ya. Dikarenakan dia juga akan berangkat loh Kak. Jadi kamu tuh saya panggil di awal-awal mana dia akan kemana, jadi TKW. Kok TKW nih? Akan melanjutkan sekolah ini Kak. Dapat beasiswa. Itu gimana sih Kak? Kamu serangan pajar juga kecilnya atau gimana ini? Kayaknya iya deh ya. Menjual kesedihan enggak ya. Jadi Afi KDI dong kalau saya. Waduh, Bangun akademia dong yang terbaru. Oke. Liga Dangdut ya. Oke, jadi apa namanya? Ya memang saya salah satu awardee gitu dari LPDP gitu ya, dan kebetulan saya memilih sekolah di Belanda di Wageningen University. Coba Kak
Biar Apa sih? kayak kayak like iya di dendong gitu loh. Jadi di dendong kebetulan di ini harus pakai tajwid gitu ya. Jadi Wageningen University. Jadi Wageningen University. Nah, itu salah satu universitas yang fokusnya memang di bidang agrikultur nih Kak. Kebetulan saya bekerja di climate change gitu ya, pendanaan perubahan iklim. Nah, ini pertanyaan juga sih banyak orang, emang kok Kemenkyu kok ngurusin cuaca, iklim gitu. Nah, ya gimana? Pasti kan semuanya kan butuh duit. Nah, jadi pendanaan kebijakannya itu ada di tempat kami kayak gitu. Makanya itu saya tertarik untuk ambil economic sustainability di Belanda. Oke. Halo Denders. Dan ini akan ke Belanda. Kak, mungkin banyak yang masih penasaran nih Kak. Di antara semua kelebihan kamu juga kalau kalian pantengin story-nya Kakak ini, kalau kalian follow IG-nya beliau ini, dia tuh ahli fikih banget dan katanya sih info-infonya sangat kuat dalam Perkitab Kuningan. Jadi banyak banget ya, mulai dari duniawi sampai yang hal-hal akhirat dikuasai. Apa sih kurangnya dari Kak Zaki ini? Kira-kira benar apa? Kurang waras? Iya. Kurang ajar agak-agak. Apakah aku penasaran? Nggak pengen tahu yang kelebihannya tadi terlalu banyak diekspos. Kira apa sih Kak kekurangan kamu Kak? Kurangan saya adalah tidak punya kekurangan. Supaya saya bahwa gila ini orang artisnya luar biasa. Kekurangan adalah kekurangan. Ya Allah. Ini memang salah satu jawaban untuk lulus LPDP. Iya, itu salah satunya. Karena Apa yang membedakan Anda dari kandidat lain? Harus pede dong. Kira-kira apa Kak tipsnya biar nanti waktu ditanya apa yang membuat Anda berbeda? Yang membuat Anda berbeda. Aku berbeda. Aku tak sama. Bukanlah. Ya Allah, saya mau jamil banget ternyata. Ya jadi kalau ini serius ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau jawaban nggak seriusnya ya udah jawab seperti itu aja. Tapi kalau salah satu hal yang dicari dari interviewer LPDP itu adalah teman-teman harus bisa meyakinkan interviewer kalau teman-teman itu mau berkontribusi lebih untuk Indonesia ini itu, tapi tidak klise. Artinya adalah apa kontribusi nyatanya. Kalau misalnya misalnya saya PNS nih, oh ya udah saya berusaha untuk mempromosikan kebijakan atau apapun lah ya, apapun, karena saya percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia semuanya itu pasti akan punya kontribusi sekecil apapun, tinggal bagaimana kita bisa mengemasnya dengan baik gitu ya. Wah, luar biasa ya. Saya terpukau gitu. Anda memiliki hipnotis karena 5 tahun dengan perkumpulan luar biasa. Tapi Kak, itu ya pesan Kak Zaki. Mungkin kan di sini yang nonton tuh banyak stigma negatif terhadap Kemenkyu khususnya ya kita. Maksudnya gimana orang luar dan bagaimana kira-kira tips kamu Kak agar orang-orang di luar itu yakin bahwa Kemenkyu itu masih bener kok jalannya di antara stigma negatif. Iya. Stigma negatifnya apa nih misalnya? Misalnya kayak Kemensultan yang begitu. Apakah Anda sekaya itu? Apakah Anda ditulis atau batik? Mohon maaf, kan ini batik panitia Kak. Kelihatan nggak ada sifat. Iya, makanya kalau ketemu nanti di jalan bakal ada sama. Ya jadi itu salah satu contoh yang menangkis ya. Jadi banyak sih sebenarnya. Jadi orang-orang Kemenkyu itu termasuk sederhana kalau menurut saya ya. Paling tidak yang saya kenal nih. Di Kak Roro ini contohnya ya. Dia masih pakai motor, kemudian dibuka-buka. Iya. Janganlah dibuka rahasia kita. Helmnya kan jambu yang ada kali. Wah. Saya nih kalau pulang naik TJ berdesakan. Oh iya. Juga yang naik KRL kan. Ya ini ya. Oh iya, ini pesan sponsor juga ya buat coro-coro yang manis dan cantik. Jadi jangan lupa teman-teman, ini serius, pakai transportasi umum ya, karena dengan kita menjaga bumi kita mungkin emang apa sih pengaruhnya? Ya banyak sekali. Kalau misalnya sekarang nih harga beras berapa Bunda?
kemarin Iya. beli, saya berasnya merah. Oh, merah gitu ya. Gimana ya? Aduh, gimana sih? Saya Beda ya. saran sendiri. Iya, itu kan salah satu pengaruhnya El Nino kemarin cukup terasa ya sampai sekarang ini. Jadi Oke. banyak Naik yang banget emang. gagal panen sehingga beras. Nah, itu salah satu akibat dari perubahan iklim. Coba nih malah promosiin ya. Iya, ini Nggak apa. kelihatan banget yang dari. Iya, wah keinginannya ini ya. Oke. Iya gitu. Jadi memang ya balik ke kesederhanaan lagi. Jadi memang kalau kita lihat itu sebenarnya hanya sedikit sekali ya orang-orang yang bisa dibilang menampakkan kekayaan atau branded gitu. Kemenkyu. Kemen Sultan gitu. Berhasil kita ku menangis. Jalan kan ke Wahidin biar tahu. Iya, biar berapa tahu ya. jajan kami. Berapa? 25. Bakwan Malang, oh nggak nyampe bunda. Berapa? Bakwan Malang 10.000 bisa ditawar. 15.000 lah bisa. Bang 10.000 aja. Ada bang, aku bisa rujak sih kayak gitu, bapaknya sampai emosi. Warteg juga paling 15 sampai 17.000 lah. Jadi kayak sederhana itu penting ya kak? Yang Iya, tekankan di sini. penting banget karena kita ngapain sih kita ya kan menunjukkan sesuatu yang sebenarnya itu enggak kita banget gitu kan. Ya nggak sih, padahal kita aslinya ya sama aja ya. Perjanjian juga 80%. Dibuka lagi, bentar tuh kalian berang. Saya agak lama lagi. Bundara, Bendara, tolong ya. kamu bundara nggak sih di kantor? Oh bukan. Aku pikir kamu oknumnya. Tapi di Bendara bisa seminggu lebih. Ya udah, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol sore kita bareng Kak Zaki yang sangat populer. Jangan lupa follow Kak Zaki di mana tuh IG-nya. Oh, follow-nya di Zakidin_Ikhtar. Jadi itu ya, follow Instagramnya dan juga jangan lupa teman-teman coro-coroku yang sayang untuk bisa juga like. Ini harusnya Karoro nggak banget. Untuk bisa like, komen dan juga subscribe ya. Ini karena ini seru banget karena nanti pasti banyak banget juga ya. Banyak banget. Kita undang sampai presiden terbaru pun kita undang. Oh iya, Makan siang gratis kita. Alhamdulillah. Joget kita. Sorry ya. Dari ya. Nggak repot gitu ya, sorry ya. Aduh. Cuma sungai terus.